menurut lu untuk korupsi itu ada di dalam Al-Quran nggak sih, Bre? Pasti ada dong. Iya nih, boleh disebutin dong. Pernah tuh gue baca ada di surat Al-Baqarah ayat 188. Mau denger bunyi nggak? Mau banget Apa banget. bunyinya? Kasih understand. Bunyinya tuh A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu dulu kita ilal hukum kami kita perlu kami komen amwalin nasi bismi wa antum ta'lamun. Ini tuh. Dan janganlah kamu memakan harta temanmu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membuang para kucing agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang dosa padahal kamu mengetahuinya. Wah, masya Allah banget ya. Udah ada dalam kutipan Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi kesimpulannya nih dari yang gue baca barusan, dari tweet atau ngambil harta lewat jalur yang nggak benar tuh, mau itu pakai trik suap, main belakang atau penyalahgunaan jabatan, itu dilarang keras sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak ada tawar menawar buat ngelakuin hal itu tuh. Parah itu, besar banget tuh. Parah. Wacau. Makanya itu ya, korupsi itu benar-benar ditegaskan banget dalam Islam. Itu kayak dilarang banget gitu ya. Kan tadi kita udah sempet ya bahas nih sedikit-sedikit nih pengertiannya tentang korupsi. Terus ada kutipan Al-Qur'annya. Nah, dari tadi kita bahas pasti ada dong dampaknya. Nah, Benar, ada dampaknya. boleh ya? Boleh. Kalau yang kita lihat dampaknya ini kan besar ya, dampaknya lumayan besar. Dan dampaknya juga bukan ke uang doang gitu loh. Dampaknya ini ke masyarakat lain juga besar. Contohnya itu dari dana ya. Dana contohnya sumber dana ini kita dikasih untuk membangun rumah sakit, terus membangun sekolah, terus ngasih ke masyarakat yang membutuhkan. Tapi dari pejabat-pejabat ini mungkin banyak yang salah gunain gitu loh. Ada yang dipakai buat diri sendirinya. Jadi karena itu masyarakat ini jadi susah untuk percaya lagi sama para pejabat, para petinggi negara mungkin ya. Dan misalnya ini kan kalau misalkan jabatan dari demi kepentingan pribadi, jadi kenapa ya? Kayak misalkan pembuatan ini jadinya hancur terus gitu loh, masyarakat jadi kayak wah harus gancurin korupsi nih gitu. Harus banget ya. Nah dari Islam juga kan udah disebutin dari Frey gitu ya. Islam tuh melarang banget gitu loh. Jadi emang harus kita hancurkan korupsi ya. Hancurkan korupsi. Iya, like share kan MPG. Mas Bahlil ganteng. Oke. Sorry. Lanjut. Jadi kayak kita udah percaya banget ya, kayak ada atasan kita yang udah ngasih kepercayaan buat dana itu dialokasikan, tapi malah jatuhnya buat diri dia sendiri gitu. Bener banget kan? Oke, betul. Nah, kita lanjut ya guys. Kan tadi kita di topik di awal bilangnya korupsi dan rishwa ya. Iya. Nah, ini kita udah ngulik tentang korupsinya, pengertian maupun dampaknya. Kalau tentang rishwa itu apa sih dalam Islam itu sendiri, dan dia tuh hukumnya bagaimana? Apalagi yang pernah dengar rishwa itu atau biasa suap, katanya hampir 11-12 sama korupsi. Apa itu benar? Ada yang mau jawab nggak nih? Ini sebenarnya pertanyaan bagus ya. Jadi rishwa dalam Islam tuh dia tuh jadi tindakan ngasih sesuatu ke orang tertentu, biasanya sih pejabat atau ke orang-orang yang punya kekuasaan buat dapetin sesuatu. Tujuannya apa ya jelas buat nyari keuntungan atau nyari kekayaan atau yang lainnya. Nah di sini juga kita ada hadisnya yang mengatakan bahwa kalau si rishwa ini tindakan yang batil. Rasulullah SAW bersabda bahwa melaknat orang-orang yang memberikan suap dan menerima suap, itu dikutip dari hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Ada juga ya. Nah, kalau dari situ itu berarti konteksnya adalah korupsi itu berarti modern atau gimana? Sebenarnya sih modern ya. Jadi kalau si rishwa ini lebih ke tindakannya, sedangkan si korupsi itu bisa
istilah modern. Jadi cakupannya lebih luas dari si rishwat ini. Tuh. Oke, kita simpulkan ya guys. Jadi untuk korupsi dan riswah yang tadi kata teman kita, narasumber kita Danis, Benar. untuk korupsi dan riswah itu tidak sepenuhnya sama artinya, tapi memiliki kesamaannya saja. Nah, dia itu sama-sama kesannya seperti merugikan masyarakat maupun diri kita sendiri. Karena semua juga kita bisa ketahui ya kalau korupsi sama riswah itu kan prakteknya itu berarti kan dari diri sendiri ya, kemauan diri kita sendiri. Nah, ini kita ngulik tentang kata praktik. Berarti ada nih cara untuk mencegahnya, apalagi tentang korupsi dan riswah ini untuk diri kita maupun lingkungan kita sekitar. Ini poin pertanyaan yang paling banget ditunggu-tunggu, cara mengatasinya nih. Oke, saya itu bisa menjawab sebelumnya. Wah. Bagus juga untuk pertanyaannya itu mencegah korupsi dan riswah. Itu Ini tadi Pak Uji udah nahan banget ya mau jawabnya ya. ya gitulah pokoknya dah. Oke. Itu pencegahan dari korupsi dan riswah itu ya itu sebenarnya dari kita sendiri dulu ya kan, diri kita yang dimana tuh diri kita menanamkan nilai-nilai yang dinamakan tuh kejujuran, amanah, terus dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita juga harus menanamkan diri yang dimana itu membiasakan tidak mengambil sesuatu yang tidak hak kita, meskipun itu dari hal yang kecil. Terus penting juga kita saling mengingatkan di sekitar kita ataupun lingkungan kita agar praktik seperti korupsi dan riswah itu tidak dianggap wajar. Dengan begitu budaya jujur bisa terbentuk dari individu hingga di lingkungan yang lebih luas. Oke, udah segitu aja sih. Oke, terus itu makasih banyak ya teman-teman narasumber kita, Kak Fauzi, Vicky, Kia, Danis maupun Re yang udah meluangkan waktunya kalian untuk menjelaskan apa itu tentang korupsi dan apa tadi namanya riswah. Oke, itu. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan dari semua itu semua kalau perbuatan batil itu sangat perbuatan seperti riswah, korupsi itu sangat benar-benar dilarang keras banget. Karena merugikan juga kan. Iya, betul. Bukan kita nih. Kita Solimik kita nih. iya, Oh. merugikan kita maupun lingkungan sekitar kita, masyarakat kita. Gitu. Apalagi nilai kejujuran, amanah itu walaupun sekecil apapun itu Betul. sangat banget itu penting banget untuk kepercayaan kita maupun orang sekitar kita. Jadi tolong ya Wo, tolong ya Wo. Oke. Asli Ustaz Beke.